adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik adik-adik, kakak mengajak kita untuk berdiri, kita bernyanyi Mars Velkat PA. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak kita untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 3, Siapa Bikin Bunga. Syukur Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh melakukan ibadah infak pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9. Kakak mengajak kita membacanya seperti tradisi membaca kitab Mazmur. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-9. Pujian-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia sedang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah
jadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang, sebanyak 2 kali. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kakak akan membaca ayatnya yang ganjil dan adik-adik akan membaca ayatnya yang genap. Di bawah judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan
yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu Aku Mau Bersaksi. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang pengalaman Rasul Paulus yang pada masa kecilnya dia bernama Saulus hingga dia bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Saulus ini adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, sebuah tempat yang terletak di Kilikia, provinsi Romawi yang di bagian tenggara Asia Kecil. Namun, dia dibesarkan di Yerusalem. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adakah adik-adik yang pada masa kecilnya lahir di sebuah daerah atau di sebuah kota tertentu, lalu pindah ke kota lain seperti Saulus? Ya, adik-adik, Saulus pada waktu kecil dia adalah seorang yang sangat taat beribadah dan dia rajin berdoa, membaca Alkitab. Nah, siapa di sini yang suka berdoa? Good. Nah, adik-adik, siapa juga di sini kalau berdoa itu dibimbing oleh mama sama papanya? Ya. Kakak mau tanya lagi nih, adakah adik-adik yang sudah hafal doa Bapa Kami? Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya, ternyata adik-adik ini sangat luar biasa. Sudah mau belajar berdoa sejak kecil. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Saulus. Dia juga waktu kecil sudah rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, apakah ya adik-adik membaca Alkitab di rumah itu mempunyai Alkitab yang bergambar? Nah, adik-adik, jika kita mempunyai Alkitab yang bergambar, tentu kita sangat senang ya jika membacanya sambil membaca ada gambarnya. Nah, adik-adik, jika kita setiap kali mau berlatih, berdoa, dan membaca Alkitab, pasti kita akan terlatih untuk menjadi seorang anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, serta mau terus melatih dirinya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, setelah Saulus bertambah besar, ia belajar dengan seorang guru yang sangat pintar atau yang sangat pandai, yaitu Bapak Gamaliel. Nah, Bapak Gamaliel ini dia orang yang suka membaca dan menulis. Dia juga begitu disiplin dalam mengajar muridnya, sehingga salah satunya yaitu Paulus. Paulus juga dia mengikuti gurunya, mengikuti keteladanan gurunya serta tekun di dalam ajaran Yahudi. Nah, suatu saat si Saulus ini mendengar bahwa ada sekelompok orang memberitakan ajaran baru yang disebut jalan Tuhan. Adik-adik, apa sih jalan Tuhan itu? Nah, adik-adik, jalan Tuhan itu adalah cara hidup yang dilakukan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Saulus mendengar bahwa ada ajaran baru tentang jalan Tuhan, dia sangat marah
dan dia berencana untuk membunuh mereka, orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi Saulus mau membunuh mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia juga adik-adik meminta izin kepada tua-tua Yahudi agar dia bisa menangkap semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia juga mau memenjarakan, bahkan mau membunuh mereka. Wah, adik-adik, ternyata si Saulus ini sangat ditakutkan ya, karena dia adalah orang yang sangat jahat. Akan tetapi adik-adik, Saulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang cinta kasihnya bagi dunia. Nah, adik-adik, sewaktu-waktu Saulus berjalan ke Damsyik, di tengah-tengah perjalanan dia diliputi oleh cahaya sinar yang sangat bersinar di depannya, sehingga membuat dia tidak dapat melihat atau buta. Nah, adik-adik, di saat dia mengalami kebutaan, dia juga mendengar ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, adik-adik, melalui peristiwa tersebut peristiwa itu sangat luar biasa bagi Saulus, karena mampu membuat Saulus bertobat dan mulai mengikuti jalan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Nah, adik-adik, peristiwa itu juga sangat berkesan bagi Paulus. Nah, disitulah adik-adik, Paulus dia menerima bimbingan rohani sebagai pelayanannya untuk dia bersaksi tentang kabar baik kepada semua orang. Nah, ini adik-adik, kakak punya gambar. Ini adalah gambar Saulus, yang dimana dia ini sedang bersaksi kepada orang-orang, terutama pada orang Yahudi. Yang kita baca Alkitab tadi itu, yang Kisah Para Rasul pasal 22, sebenarnya adik-adik, pada awalnya setelah dia mau bersaksi kepada orang Yahudi ini tidak percaya kalau dia adalah orang Yahudi. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa aku adalah orang Yahudi, dan dia juga mengatakan di dalam bahasa Ibrani, sehingga orang Yahudi juga percaya bahwa dia juga adalah orang Yahudi. Nah, adik-adik, dengan dia bersaksi, meskipun dia bersaksi, tetapi ada sebagian orang Yahudi yang melawan dia. Tetapi Pak Saulus ini, dia tetap bersemangat dan dia tetap berani untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, kebenaran Saulus itu ada karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Saulus. Nah, adik-adik, kalau kita diberi contoh nih, gimana sih kita mau bersaksi? Kita bisa nggak ya bersaksi? Bisa dong. Bersaksi itu dengan cara yang pertama, kita rajin mengikuti infak, baru kita rajin berdoa bersama mama sama papa di rumah, kita rajin membaca Alkitab. Itu adalah sebuah bentuk kesaksian kita untuk kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kakak mau marilah kita selalu berani untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita menyanyi Ku Suka Menuturkan, Kidung Ceria 199, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua.
menundukkan kepala. Tujuannya fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama Tuhan, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami hari depan hari. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat kami semua yang hadir dalam IMPA ini Tuhan, khususnya adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menjaga, melindungi adik-adik klien kami Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, keceriaan, semangat di dalam menjalankan aktivitas mereka, khususnya di dalam menjalankan kegiatan belajar secara daring. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu menyertai, memberikan kemampuan dan semangat di dalam mengikuti pendidikan, dan biarlah apa yang sudah disampaikan dan diajarkan kepada adik-adik kami ini Tuhan boleh dimengerti dan dipahami oleh adik-adik klien kami. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik klien kami ini Tuhan di dalam kehidupan rohaninya. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memampukan orang tua di dalam mendidik, mengasuh, dan membesarkan adik-adik klien kami ini, baik mendampingi mereka dalam belajar secara daring Tuhan, maupun dalam mendidik, membimbing, dan membesarkan adik-adik kami dalam pertumbuhan iman mereka. Dan biarlah iman mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan mereka boleh selalu senantiasa mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami di dalam mendidik dan membesarkan kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, kesabaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarlah juga mereka boleh selalu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan segala tugas dan aktivitas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya daerah kami, Kabupaten Bulungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin daerah kami Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan program-program yang boleh berdampak positif bagi kemakmuran masyarakat kami Kabupaten Bulungan, khususnya dalam proses percepatan vaksinasi Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai setiap lembaga atau instansi yang terkait, dan kiranya juga Tuhan mau menolong setiap warga masyarakat, biarlah mereka boleh turut berperan serta ambil bagian di dalam proses vaksinasi ini Tuhan, sehingga daerah kami Tuhan boleh semakin berkurang angka kesakitan COVID-19. Dan bagi orang-orang yang terdampak Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, berikan kesehatan, kesabaran, kemampuan di dalam menjalankan proses isolasi Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Sama-sama Tuhan berkati, biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Selor. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter, para pelayan, para pengurus pelkat, para komisi-komisi yang ada di gereja kami Tuhan. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang memampukan mereka semua untuk melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak layan yang hadir maupun yang belum sempat hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kehidupan mereka hari lepas hari, dan biarlah kami semua boleh selalu senantiasa setia melayani Engkau. Juga buat kakak-kakak multimedia, kakak-kakak pemain musik,
dan semua orang yang turut andil dalam proses rekaman IMPA Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu memberkati kehidupan mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka. Tuhan Yesus, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan bagi adik-adik yang mengumpulkan persembahan di rumah bisa minta tolong sama orang tua untuk datang bawa di gereja dalam ibadah minggu, atau bisa dikumpulkan sendiri di gereja ya adik-adik. Nah adik-adik, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Kitab Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi dalam Kidung Ceria 278 ayat 1 dan 2, hati-hati tanganku. Adik-adik, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami datang kepadamu saat ini, membawa persembahan syukur kami ini, terlebih hidup kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi alat yang hidup bagi pelayanan, kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik layan, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kita menyanyi Kidung Ceria 289, Yesus kawan anak-anak, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kau telah menyelesaikannya dan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas keseharian kami. Kiranya Kau menyertai agar kami terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah telah selesai.